Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Ketika pekan kemarin teman-teman sudah mempelajari Markov Chain atau rantai Markov untuk memprediksi bulan yang akan datang itu tren penjualan ataupun fenomena dalam bisnis akan seperti apa. Pada kesempatan kali ini kita akan beralih ke materi yang baru, yaitu kita akan mempelajari perencanaan jaringan. Di pertemuan 12 sampai ke 15 masih ada dua materi, yaitu perencanaan jaringan dan teori antrian. Nah, teman-teman bisa lihat di RPS yang telah saya berikan ya. Oke, kita akan masuk ke perencanaan jaringan atau network planning. Nah, teman-teman, untuk presensi sudah saya lakukan di kelas masing-masing. Lalu kemudian untuk perencanaan jaringan, mungkin teman-teman saat ini pernah ya, ada keluarganya atau teman-teman pernah melakukan satu proyek dalam bisnis. Nah, manajemen proyek dalam bisnis itu erat kaitannya dengan merencanakan, ya, merencanakan sesuatu dan setelah direncanakan, dijadwalkan lalu dijalankan. Nah, ini erat kaitannya dengan hal seperti itu. Misalkan yang pertama, teman-teman memiliki satu proyek untuk mengerjakan bangunan, ya, proyek bangunan. Yang pertama adalah biasanya proyek tersebut harus dimulai dengan mendesain. Nah, mendesain itu kalian sebagai anak manajemen meminta orang arsitek untuk mendesainkan landscape dari bangunan yang akan di establish gitu ya. Nah, itu kalian berikan waktu kepada orang arsitek tersebut untuk mendesain bangunan tersebut. Itu butuh waktunya berapa minggu? Misalkan 2 minggu ya, desain. Nah, setelah mendesain bangunan itu seperti apa, lalu kemudian langkah kedua adalah membuat rancangan kebutuhan anggaran untuk beli bata berapa, untuk beli batu, untuk beli pasir. Nah, setelah membuat RAB, kalian akan membuat yang ke C, itu misalkan pembelian. Nah, di RAB ini dikasih waktu berapa hari kepada tim pembuatan proyek pembuatan bangunan tersebut, dikasih waktu misalkan 1 minggu. Oke. Lalu setelah RAB dibuat di ACC, langkah selanjutnya adalah purchasing. Purchasing itu pembelian barang dan kebutuhan. Nah, itu dikasih waktu berapa minggu? Misalkan seminggu. Kemudian langkah D, yaitu proses pembangunan. Timnya berapa? Mandor berapa? Tukang berapa? Nah, ini misalkan proyeknya ini harus selesai dalam waktu 3 bulan. Nah, nanti dari proyek ini, dari mulai penggalian pondasi sampai ke pengecatan dan finishing, itu juga ada jaringannya. Nah, di project management itu kita belajar tentang apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, ya, yang kemudian sampai ke tahap akhir. Nah, nanti itu kita akan belajar nih, kita akan belajar dari proses A
dari proses A ke proses B itu berapa minggu, berapa hari. Dari proses B ke proses C itu belajar sampai ke tahap akhir ya, sampai ke end proses itu berapa hari. Dan kalau dilihat dari contoh yang barusan itu proses ke C ya, purchasing, proses purchasing itu tidak mungkin berjalan sebelum adanya proses perancangan RAB dan pendesainan bangunan. Nah, kita akan belajar tentang project management dan ini juga berlaku di di marketing ya, atau di project-project yang lainnya. Di marketing misalkan kita mau meriset pasar, kita mau membuat strategi kampanye iklan, itu tidak akan berjalan kalau kita tidak melakukan langkah-langkah sebelumnya, yaitu meriset demografi, jenis-jenis kebutuhan apa yang dibutuhkan. Nah, dalam pembukaan kali ini, schedule convert actions plan into operating timetable. Jadi perancangan penjadwalan itu mengubah dari rencana aksi ke operating timetable, ke aksi di lapangan, di operasional. Karena langsung ke operasional tanpa perancangan itu akan membuat segala macam tidak efisien. Tiba-tiba beli alat, tiba-tiba beli bahan, tiba-tiba merekrut tukang bangunan tanpa ada perencanaan yang jelas mau buat apa. Nah, itu akan menguras biaya, waktu dan tenaga. Siapa tahu nantinya akan boros dan bangunannya tidak jadi ya. Selanjutnya, basis for monitoring and controlling project. Sebagai dasar tadi itu, perencanaan tadi itu sebagai dasar untuk mengontrol dan memonitoring jalannya project. Lalu kemudian scheduling more important in projects than in productions because unique nature. Jadi penjadwalan itu lebih penting dalam project management dibandingkan dalam produksi ya. Jadi karena setiap project itu, kalian misalkan dapat project membuat usaha kewirausahaan, dapat project tadi ya, kalian misalkan kepala proyek perumahan dan proyek yang lain, itu lebih penting dalam mempersiapkannya itu harus menggunakan perencanaan penjadwalan tadi, karena setiap bisnis itu punya keunikan masing-masing. Lalu kadang-kadang customer special approve requirement. Jadi kadang-kadang misalkan dalam arsitek itu konsumen itu pengen dibuatkan rumah yang seperti ini. Dalam pemasaran konsumen itu kadang ingin dibuatkan strategi iklan kayak gini. Nah, maka dari itu penjadwalan itu penting. Nah, based on network breakdown structures, semuanya ini berdasarkan kepada work breakdown structure atau penjadwalan. Oke, nah ini dalam penjadwalan tadi ya, dalam project management itu dibagi menjadi ada dua metode. Yang pertama adalah PERT ya, atau Program Evaluations and Review Technique dalam network teknik itu. Nah, PERT atau Program Evaluations Review Technique ini dikembangkan di Angkatan Laut US ya, pertama kali dengan Buzz Hamilton Lockheed sebagai pengembang pertamanya ya, teori pengembang pertamanya di Polaris Missile Submarine Program, lumayan tahun 1958. Jadi kalau kalian lihat beberapa teknik dalam riset operasi atau MKPK ini berawal dari militer ya, kebanyakan. Lalu yang kedua ada CPM atau Critical Path Method. Ini pertama kali dikembangkan di UK ya, developed by L. DuPont for chemical plant. Ini untuk struktur kimia. Kadang-kadang sama juga dengan PERT. Nah, jadi CPM dan PERT ini merupakan alat perhitungan untuk menghitung tadi network ya, pekerjaan dari A ke B atau dari A ke C langsung ya. Nah,
Ini yang dinamakan network planning tadi. Network itu adalah jaringan. Jadi jaringan urutan pekerjaan dari A sampai ke Z. Harus melalui langkah apa, tahapannya gimana, apakah boleh dikerjakan, diakhirkan atau tidak bisa, misalkan gitu. Nah, both of use same calculations. Keduanya menggunakan perhitungan. Almost similar, hampir mirip. Main difference is probabilistic and deterministic. Jadi perbedaan utamanya ada pada perancangan perhitungannya ya. In time simulasi, dalam simulasinya. Nanti ada simulasi optimis, pesimis, dan realistis. Lalu Gantt chart ya. Gantt chart ini digunakan di dua teknik. Gantt chart itu apa nanti kita lihat. Jadi intinya PRT atau PERT dan CPM ini merupakan dua alat untuk mengukur efektivitas dan waktu dalam pengerjaan manajemen proyek. Intinya seperti itu. Nah, network itu apa, Pak? Jadi jaringan itu adalah graphic portrait of activities and event. Yang tadi ya, dari A ke B ke C. Nah, ini network. So, dependent relationship between task activities in project. Dependent itu ke bergantungan ya. Kegiatan B tidak akan terjadi sebelum kegiatan A. Kegiatan A adalah awal dari kegiatan B. Misalkan seperti itu. Itu dependensi ya, ketergantungan. Clearly show tasks that must proceed. Jadi memperlihatkan pekerjaan yang harus dilakukan. Ya, dari A misalkan mendesain bangunan, pembelian produk RAB di poin B, yang ke C misalkan pembelian produk, yaitu adalah kegiatan-kegiatan yang harus berurutan dan ini jelas memperlihatkan urutannya. Lalu yang terakhir clear representations of plan. Jadi jelas merepresentasikan perencanaan. Ya, a powerful for planning and controlling project. Jadi setiap proyek yang kalian tahu ya saat ini, baik proyek apapun itu, jalan tol, proyek bisnis marketing ya, proyek pengadaan CPNS misalkan, itu melalui proses CPM dan PERT ya, karena alat ini merupakan powerful ya, sangat berguna untuk perencanaan dan pengontrolan. Nah, ini contohnya example of simple network survey. Nah, ini misalkan nih kalian diberikan tugas nanti di skripsi itu untuk membuat survei pasar ya di bagian marketing. Ya, misalkan langkah pertama kalian merencanakan survei ya. Merencanakan survei ini kalian bimbingan ke dosen, lalu merencanakan segala sesuatunya, topik penelitiannya apa, siapa respondennya dan lain-lain. Ya. Ketika survei sudah direncanakan, maka langkah kedua yang pertama kan plan survei ya, merencanakan survei. Dari mulai topik, riset segala macamnya udah disiapin. Lalu langkah kedua adalah merekrut tim. Merekrut tim, siapa aja sih yang layak, yang bisa diajak untuk melakukan survei pasar ini. Nah, penelitian ini ternyata selain untuk skripsi kalian, ini juga tim penelitian oleh dosen. Jadi kalian misalkan boleh untuk mengajak teman-teman kalian yang lain untuk melakukan penelitian ini. Nah, hire personnel to survey, ya ini langkah keduanya. Nah, langkah kedua sampai ke ketiga ini itu tidak bisa dilakukan ketika perencanaan surveinya itu belum jelas atau belum dilaksanakan. Nah, sementara di langkah keempat, sambil kalian merekrut siapa aja yang bisa diajak survei, langkah keempat adalah desain questionnaires. Jadi bagaimana instrumen kuesioner itu kalian buat dan kembangkan. Nah, di sini ada kegiatan yang paralel, yaitu meng-hire personel, tim survei, dan mendesain kuesioner gitu. Mendesain kuesioner itu misalkan ada 5 indikator, dari 5 indikator itu diturunkan menjadi 5 pertanyaan. Nah, itu yang nantinya akan disebarkan kuesionernya ke konsumen.
Nah, setelah itu semua dilakukan, maka di sini ada jalur koordinasi. Jadi yang tadi setelah meng-hire itu mereka diminta untuk mempelajari kuesionernya. Nah, setelah semuanya lengkap, mereka semuanya sudah paham, gitu ya. Langkah selanjutnya adalah dari yang ketiga ini, kalian mentraining personel itu. Jadi ketika kuesionernya sudah dibuat, sudah merekrut juga, kalian mentraining, jadi memberikan paham ya, training of trainer, training of surveyor kepada mereka di langkah kelima, agar mereka paham bagaimana caranya menyebarkan angket kuesioner tersebut. Lalu dari langkah keempat juga di sini ada menyeleksi ya, select household itu menyeleksi siapa aja sih yang layak untuk yang tadi kan udah direkrut ya, setelah direkrut dikumpulkan siapa yang layak untuk mengerjakan project-project pembagian kuesioner ini, dibagi-bagi tugas ya. Setelah di training, dibagi tugas, lalu kemudian mereka semuanya udah paham, kuesionernya baru di print ya, baru di print dan siap untuk disebarkan. Nah, sampailah ke tahapan yang tadi, yang kelima dan keenam. Nah, keenam ini kenapa ada garis putus-putus? Karena ini adalah supporting ke langkah selanjutnya, yaitu conduct survey. Para peneliti sudah paham, personelnya sudah didesain sedemikian rupa, mereka sudah paham memilih siapa aja dan mengeprint kuesionernya. Mereka sudah siap nih untuk melakukan survei. Maka di langkah ke-5 sampai ke-7, Pak, kenapa ke-7? Karena tadi ya, ini langkah ke-6 adalah supporting yang pengeprintan itu. Nah, langsung ke langkah ke-7, conducting survey. Jadi seluruh surveyor ya, tim yang sudah di hire tadi disebar. Ada yang ke Tasik ya, ada yang ke Ciamis ya, ada yang ke Bandung misalkan gitu. Lalu setelah survei di-conduct, hasilnya diinterpretasi, dikumpulkan, diinterpretasi sampai kepada tahap ke-8. Nah, inilah yang dinamakan dengan network. Ini networknya. Ini network yang kemudian contohnya dari penerapan CPM dan PERT. Nah, ini network yang kompleks ya, network yang kompleks. Jadi setiap aktivitas, setiap kegiatan itu bisa menggunakan CPM dan PERT. Nah, itu tadi ya sebagai pembukanya. Jadi CPM dan PRT ini merupakan satu alat analisis ya, alat analisis. Kita lihat teman-teman di sini ya. Semua proyek menggunakan ini, mau di BUMN, mau di proyek marketing, mau proyek bisnis, semuanya menggunakan tools ini. Nah, ini semuanya menggunakan ini untuk memudahkan pemetaan. Kan ketika kalian punya proyek nih ya, disuruh sama dosen misalkan mengerjakan proyek tertentu, atau kalian dapat proyek tertentu ya, dibuat aja dari start sampai end, dari start sampai end itu sampai berhasil di akhir. Itu dibuat seperti ini agar tidak ada aktivitas-aktivitas yang terlewat. Nah, ini merupakan bagian dari network planning. Oke, sampai sini ada pertanyaan, dipersilahkan.